Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita, yaitu adalah bedah kripto, teman-teman. Ini adalah episode ketiga, di mana kita akan membahas Toncoin, ya. Karena Toncoin itu banyak yang request juga. Jadi seperti biasa kita akan bahas yang paling banyak di request di komen ataupun di community, gitu ya. Jadi teman-teman komen, nextnya kita mau bahas apa gitu ya. Dan pastinya jangan lupa untuk likes juga teman-teman. 200 likes kita bisa bikin episode keempat juga untuk bedah kripto ini, dimana kita akan coba lihat secara objektif ya. Nah, kita akan membahas mengenai Toncoin. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita masuk dulu ke dalam intronya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like ataupun share videonya. Let's go. Oke, kita coba membahas mengenai Toncoin. Ya, Toncoin saat ini itu lagi berada di market cap ke-8. Jadi secara ranking itu ranking 8, teman-teman. Ini mungkin menjadi salah satu kripto yang nggak terlalu dinotis banyak orang, ya. Tapi kenaikannya cukup pesat, teman-teman. Toncoin ini bahkan menurut saya dia menjadi top performer ya untuk altcoin. Walaupun mungkin yang nggak nomor 1 gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dia dengan altcoin-altcoin lain, Toncoin ini cukup bagus gitu ya. Dalam 1 tahun terakhir ya, ini saya ambil 1 tahun terakhir, dia naik 400%, teman-teman. Di saat mungkin altcoin lain udah kembali lagi ke harga awal ya. Karena kan altcoin nggak terlalu naik ya. Tapi Toncoin ini berhasil outperform the market. Lalu saat ini berada persis di bawah XRP ya, di bawah XRP. Nah, kita coba lihat secara supply-nya. Supply-nya sekitar 2,5 miliar ton ya, ton token. Ton. Lalu total supply-nya itu sekitar 5,1 miliar. Ya. Tapi maksimum supply-nya itu infinity, tapi ya kita bisa lihat saat ini mungkin udah sekitar 50% lah ya untuk market cap-nya ya, atau secara supply-nya yang currently circulating, teman-teman. Tapi dia punya konsensus itu cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas ya, karena dia menggabungkan proof of work sama proof of stake dijadiin satu. Oke. Nah, kita coba masuk ke website-nya. Ton atau the open network gitu ya, for startup, for apa di sini diganti-ganti, for creators, a decentralized and open internet created by the community using a technology designed by Telegram. Jadi memang kalau teman-teman ngomongin Ton itu sangat-sangat membutuhkan Telegram. Jadi kalau kita mau explore ekosistem dari Ton sendiri, kita membutuhkan Telegram ya. Dan menurut saya ini adalah benefit dari Ton sendiri, karena kita tahu Telegram itu menjadi salah satu sosial media yang cukup diharuskan kalau teman-teman aktif di kripto. Mau trading, mau cari komunitas, itu biasanya aktifnya di Telegram gitu. Berapa banyak orang yang udah punya Telegram untuk kripto istilahnya. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. Bahkan komunitas kita sendiri kan ada di Telegram ya. Kalau teman-teman yang belum join, feel free to join juga ya. Ada di deskripsi, mau grup chat ataupun mau channel semua ada. Cek aja, free ya. Tapi ini optionnya, teman-teman. Ini kita bisa lihat ya. Ada buat walletnya gitu ya. Ini walletnya langsung ada di app Telegramnya sendiri ya. Lalu bisa kirim-kirim dana gitu ya. Lalu bisa full control istilahnya. Kita connect account Telegram kita dengan wallet kita. Dan ya bisa interact juga dengan Web3 apps di dalam Telegram. Jadi memang ini ya udah menjadi 2 combo lah, Telegram dan Ton. Lalu kita kalau lihat di sini, inilah kelebihannya untuk Ton sendiri ya. Mobile, Tribute, dia ada DNS juga gitu ya. Lalu ini beberapa aplikasinya dia ya, ada Ton Diamonds, Get Gems, ada Fragment dan lain-lain. Jadi sebenarnya overall menurut saya dia pun cukup developing sih. Ini kalau kita lihat bahkan di Ton roadmap-nya, teman-teman. Saat ini sebenarnya ini udah lumayan kalau menurut saya secara development-nya gitu ya. Tapi dia masih ada beberapa seperti mau fokus ada di bridge gitu ya. Lalu mereka mau masukin ini Ethereum, BNB sama Bitcoin Bridge, itu lebih menarik lagi. Buat sharding juga ada, lalu ada stablecoin dan lain-lainnya. Ini kita bisa lihat lah untuk development dari Ton sendiri, dan bahkan mereka highlight nih apa yang mereka lakukan selama kuartal tersebut ya. Misalnya kuartal 4 ngapain, 2024 nanti mau ngapain dan lain-lain. Gitu. Ini buat blockchain-nya. Masih ada Ton proxy, masih ada buat Ton payments-nya dia, dan juga nanti akan ada Ton storage. Jadi ya inilah kelebihan Ton menurut saya. Bahkan kalau kita ngomongin tentang networknya sendiri, teman-teman. Ya, ini lagi loading. Nah, ini kalau teman-teman lihat networknya sendiri. Nah, ini perbandingannya. Ton dengan Ethereum dengan Solana.
Ya, secara block time dia 5 detik ya. Lebih cepat dari Ethereum tapi sedikit lebih lama dari Solana. Time to finality-nya mungkin lebih cepat ya, under 6 detik. Dan ini kita bisa bandingkan lah masing-masing, teman-teman bisa perhatikan gitu ya untuk Ton versus Ethereum 2.0 versus Solana juga. Ya. Next. Nah, ini kita mungkin sedikit membahas mengenai history dari Ton sendiri, teman-teman. Apa sih latar belakangnya gitu ya. Jadi Toncoin itu ya, kalau teman-teman lihat Toncoin mining is now over. Karena dia awalnya tuh harus di mining, teman-teman. Di Juni 2020 ya. Juni 2020 all of the available Toncoin sekitar 98,5% total supply-nya itu available buat mining. Gitu. Ini kalau teman-teman lihat ke bawah di sini, ini adalah accidental invention. Jadi sebenarnya ini nggak sengaja terjadi, istilahnya gitu, nggak sengaja, bukan direncanakan. Nah, ini yang menarik menurut saya karena banyak sesuatu yang direncanakan justru fail, tapi yang nggak disengaja justru malah thriving, malah menjadi sukses gitu. Salah satunya ini Ton. Karena mining on Ton began spontaneously and randomly. Jadi secara spontan dan secara random juga. Kenapa? Ini background story-nya itu di tahun 2020, bahkan sebelum tahun 2020, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini tulisannya in 2020 ya, ada court case ya pastinya dengan si SEC, Securities Exchange Commission, dengan Telegram. Jadi kalau teman-teman lihat newsnya di sini ya. Jadi Telegram ini sempat mau buat private token sale-nya dia. Kalau nggak salah namanya Gram gitu ya. Telegram udah raise ya, udah dari sekitar 1,7 miliar dolar. Lalu ya seperti biasa SEC sebagai regulasi dia bilang, oh ini nggak bisa, ini melanggar ini gitu ya. Dan akhirnya mau nggak mau di sini kalau teman-teman lihat di sini di tahun 2020 Telegram quits court. Jadi istilahnya ya udahlah, dia nyerah. Throw in the towel. Istilahnya kalau lagi boxing udahlah nyerah. Ya lempar anduknya istilahnya lawan SEC. Jadi udah dilepaskan gitu ya. Jadi kalau dulu namanya Ton itu adalah Telegram Open Network. Itu Ton, Telegram Open Network. Tapi karena ini mereka lepas gitu ya, ownernya si Pavel Durov gitu ya, dia kirim ini, dia withdraw from the project tapi allow enthusiasts to explore the technology. Jadi mereka masukin koinnya itu ke smart contract dan orang-orang bisa mining gitu. Dan yang terjadi adalah di mining terus gitu. Makanya di Juli 2020 itu dimulai Toncoin mining. Lalu udah stop saat ini kalau teman-teman lihat dari sini, Juni 2022 stop untuk miningnya, lalu masukin ke proof of stake gitu. Jadi kalau teman-teman tanya approach dia apa, approach dia adalah initial proof of work. Ini kalau nggak salah belum ada implementasikan sih, jadi sangat unik menurut saya. Ton blockchain was the first to blend these two consensus algorithm. Yang pertama yang gabungin proof of work sama proof of stake gitu. Jadi kenapa dia harus proof of work? Proof of work itu untuk ensure, untuk memastikan bahwa ya secara distribusinya ini fair. Ya, jadi adil lah gitu. Dan memang ya kalau kita lihat saat ini pun kenapa blockchain bisa thriving mungkin karena nggak ada yang terlalu banyak insider dan lain-lain gitu ya. Lebih fokus ke community enthusiast seperti yang di sini yang di awal dia bahas gitu. Nah, next up. The genesis of Ton awalnya. Siapa yang buat ya untuk Tonnya? Tadi kita udah bahas sedikit tentang story-nya kan. Nah, tapi siapa yang buat Ton? Itu adalah Telegram founders, Pavel Durov yang tadi saya bahas dengan brother-nya dia. Itu si Nikolai. Ini dua-duanya orang Rusia, teman-teman. Ton blockchain story started with grand visions padahal di late 2010s ya, 2010. Tujuannya apa? Create a user-friendly platform untuk people store, menyimpan, buy, beli, send, kirim digital asset secara efisien. Tapi mereka secara nggak langsung mereka kan udah buat Telegram. Jadi menggunakan Telegram ini menjadi alatnya untuk Ton juga gitu. Ini si Pavel Durov, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngomongin founder, sepertinya udah nggak perlu diperdebatkan lah gitu ya. Karena menurut saya udah one of the strong founders lah istilahnya. Karena mereka udah CEO dari Telegram sendiri gitu kan. Nah, oke. Nah, kita bahas juga mengenai potensi dari Ton. Pastinya potensi dari Ton atau opportunities dari Ton ke depannya itu fokus juga di Telegram. Dan kita lihat bahwa monthly active user untuk Telegram itu bukan declining atau mengalami penurunan, justru mengalami kenaikan terus-menerus.
Saat ini kalau nggak salah udah 900 juta users teman-teman, monthly active usernya. Anggapannya istilahnya nggak usah deh 50%, 10% dari Telegram active user aja dari 900 juta. Berarti kan 90 juta users yang aktif di Ton. Itu udah cukup banyak sekali gitu, bahkan melebihi beberapa blockchain. Gitu. Makanya ini yang menjadi untapped potential di Telegram sendiri. Sorry, bukan di Telegram, tapi di Ton. The open networknya ini. Gitu. Makanya kita bisa lihat banyak gaming dan lain-lain, project-project kecil itu mulai hype-nya di mana di Ton gitu. Karena mereka bisa engage users dengan mudah. Bahkan kalau kita lihat Indonesia ini menjadi top 3 nih by 2024 untuk country ya. India, Rusia, baru Indonesia. Lalu ada Amerika, United States, Brazil, dan ke bawah ada Vietnam juga. Oke. Next up. Ya, ini beberapa ekosistemnya di Ton, teman-teman bisa lihat sendiri. Udah ada Uniswap, udah ada PancakeSwap, ya, ada beberapa dia punya DEX sendiri juga di Ton, Stone.fi, Explorer, utility semuanya, channels, lengkap sih gitu ya. Kayak jarang ada blockchain seperti ini gitu ya, karena langsung udah ready gitu. Secara data teman-teman, ya total value lock-nya sih sebenarnya kurang besar ya. Kalau menurut saya dia masih cukup kecil. Ini sekitar 15, ranking 15 kalau nggak salah. Yes, 15, sekitar 500 juta. Tapi ya still quite okay lah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang negatif gitu. Masih bisa diterima walaupun bukan bagus banget istilahnya seperti itu. Tapi definitely dengan seperti ini kita lihat dari usersnya naik dan lain-lain, itu artinya apa? Artinya masih ada kesempatan untuk dia mengalami kenaikan lagi gitu. Karena ini masih belum banyak, masih belum besar gitu. Ini dalamnya Ton. Sorry. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dia punya di apps yang udah ada StoneFi ini nomor 1 ya. Lalu ada di Dash juga. Nah, next up sebelum kita masuk ke ratingnya teman-teman, ini pas ada event juga sih ya. Ini kalau teman-teman lihat Binance tuh lagi ada event. Eventnya itu adalah Binance Launch Pool untuk Ton. Ya, jadi bisa dimanfaatkan kesempatan ini teman-teman pada saat video ini dibuat ya. Jadi video ini dibuat nggak lama kemudian Binance Launch Pool masih ada, jadi bisa dimanfaatkan. Itu sekitar 20 hari, 20 days ya. Dari tanggal 15 Agustus ya, 15 Agustus. Jadi teman-teman bisa manfaatkan Binance Launch Pool. Intinya bisa stake BNB, FDUSD atau bahkan Tonnya. Ya, jadi teman-teman yang belum ada Binance bisa download Binance. Nanti saya taruh link saya di deskripsi juga. Lalu ya bisa stake Ton kalau teman-teman ada holder Ton, atau nggak stake BNB atau FDUSD teman-teman. Gitu ya, cukup simple. Ini seperti Binance Launch Pool biasanya. Yang menariknya itu bedanya dia ada Ton Super Earn namanya. Ini kalau nggak salah nanti akan ada Ton gitu ya dalam periode waktu tertentu. Itu secara staking rewardnya itu 300% kalau nggak salah, ratusan persen lah istilahnya. Jadi nanti coba dicek aja karena ini akan masuk di separate announcement. Jadi beda pengumumannya, mungkin belum keluar. Tapi akan ada super earn dari Ton sendiri di Binance. Jadi cek teman-teman, kalau yang belum ada Binance bisa download Binance menggunakan link saya ya kalau mau support referralnya. Oke, maybe kita masuk ke ini ya, ke penilaian ya mengenai Ton. Ya ini saya udah isi beberapa gitu ya. Mungkin udah isi semua malah ya, tapi ini justification aja. Tech dan inovasinya menurut saya 8,5. Tech-nya menarik gitu ya. Ini bukan EVM aja dan memang ada use case, tapi not the best juga gitu. Ya, menurut saya project di Ton itu Tonnya bagus gitu ya, tapi mungkin ekosistemnya belum terlalu develop istilahnya. Tapi bukan berarti nggak berpotensi, karena saya lihat ini masih cukup awal dan ya 8,5 masih di bawah Solana lah istilahnya ya. Atau mungkin kita bisa masukin 8 kali ya. I think 8 lebih make sense. 8 deh. Team partnership 9,5 karena menurut saya foundernya bukan owner tapi foundernya dari Telegram sendiri, partnership media itu udah the best of the best lah ya. Tapi kita 9,5 masukin di sini. Jadi udah ada track recordnya. Utility, activity, dan future outlook. Kalau teman-teman lihat saat ini banyak di apps ya, project-project kecil yang keluar dan orang jadi aktif sekali. Mau tap-tap hamster lah, mau banana dan lain-lain gitu ya. Aktif semua gitu ya. Itu menurut saya masih panjang lah perjalanannya. Bahkan untuk future outlook yang tadi kita bahas mengenai
Telegram punya potensi teman-teman di sini masih besar sekali. Jadi ya mungkin 9,5 saya taruhnya gitu ya. Tokenomics 8, nggak terlalu ada yang surprising ya. Menurut saya standar average aja. Community sama socialsnya mungkin 9 karena ya kembali lagi ini mulai di Telegram, karena kan community semua di Telegram, social semua juga di Telegram. Dengan seperti itu sangat mudah untuk Ton gitu. Jadi dia punya benefit lah. Jadi Ton overall ratingnya 8,8. Tapi kembali lagi kita mungkin belum disclaimer on and do your own research, apalagi kalau rating ini sangat-sangat bersifat subjektif ya, karena saya doang yang menilai. Jadi bukan saran finansial juga teman-teman ya. Tapi kalau kalian ada yang setuju, ada yang nggak setuju, feel free to comment karena kita mau tahu juga pendapat teman-teman apa. Oke, jadi kira-kira ini untuk ratingnya. Kita masukin sedikit mengenai teknikalnya. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk membeli Ton atau potensi Tonnya itu sampai mana sih gitu ya. Kita coba bahas di teknikal. Saat ini sebenarnya menurut saya Ton udah mulai naik gitu ya. Ini one of the best performing dari bounce di sini pada saat kita turun. Kalau nggak salah ini di awal Agustus, 5 Agustus. Ini udah naik sekitar 40%-an. Yes, 40%. Jadi apakah beli sekarang? Mungkin menurut saya lebih baik menunggu gitu ya. Lebih baik menunggu kalau misalnya teman-teman yang belum ada Ton dan masih tertarik sama Ton gitu ya, dengan potensinya. Di area berapa? Menurut saya kalau misalnya bisa beli Ton, let's say di bawah $6 aja ya. Ini kan $6 nih. Area ini lumayan key level, sorry. Ini saya mungkin kasih ini ya. Nah, ini kita kasih warna lain, saya cyan. Nah, ini kan $6 gitu ya. Ini akan menjadi psikologi level lah, $6 gitu ya. Tapi kalau bisa dapat di area kisaran $5 ataupun bahkan misalnya Ton ini mengalami penurunan lagi gitu ya ke bawah sini, ini akan menjadi area level yang baik gitu, atau bahkan ke bawah sini menjadi area level baik, karena menurut saya pun harusnya dia nggak akan lose this level sih di area bawah sini 5, mungkin di bawah $5 itu kecil kemungkinannya untuk Ton turun ke bawah gitu ya, kalau misal kita masih melihat bahwa market crypto mengalami kenaikan kembali gitu. Jadi menurut saya area $6, area di bawah $6 lah, itu menjadi area good level to buy. Ini untuk long term ya, view-nya mungkin medium. Potensinya bagaimana? Potensinya mungkin kalau kita ngambil secara Fibonacci level seperti ini gitu. Ini saya tarik 1,618-nya itu di area atau golden levelnya itu di area kisaran $10. Ya $10 menjadi key level juga karena kan 2 digit teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat apakah Ton ini bisa ke $10, ya ini kan berarti istilahnya berapa persen? Kalau let's say dari sini, ini mungkin sekitar 57% gitu. Bahkan menurut saya untuk dia flip let's say sampai $15 pun masih cukup mungkin di bull run ini. Consideringnya apa? Karena saya melihat mungkin dari market cap-nya dia, dimana market cap Ton saat ini tuh kan di sekitar $34 miliar gitu ya. Tapi kalau kita lihat, sorry ini fully dilutednya 34 miliar dolar. Ya, tapi karena di sini circulating supply-nya cuma 2,5, berarti saat ini market cap-nya sekitar 16,8. Ya, 16,8. Nah, kalau kita bandingkan dengan XRP, berarti ini kan harusnya Ton secara jumlah user, secara adopsi itu lebih besar dari XRP kalau menurut saya. Jadi, ada potensi sebenarnya di bulan ini Ton untuk flip XRP gitu. Jadi kalau Ton ke XRP aja, let's say ini kali 2, berarti $13 lah gitu untuk Ton. Tapi ini masih konservatif bahkan menurut saya. Jadi cukup menarik untuk Ton. Mungkin ini aja untuk update bedah kripto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi 200 likes, kita masuk episode keempat ya untuk bedah kriptonya. Dan ya, thank you all for watching and see you in the next video. Bye-bye.